Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggota Sinta Melani dengan NPM 202013500078, Ratna Dini Damayanti 202013500556. Video ini kami buat untuk memenuhi syarat penilaian mata kuliah PKMM. Kami di sini ingin membahas materi fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi polinomial atau suku banyak di mana pangkat tertinggi dari variabel atau peubahnya adalah 2. Maka, bentuk umum dari fungsi kuadrat mendekati persamaan kuadrat. Selain fungsi juga ada ciri-ciri dari fungsi kuadratnya, yakni sebagai berikut nih. Nah, bentuk umumnya yaitu, di sini ada f x sama dengan y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dengan nilai a tidak boleh sama dengan tidak boleh dengan sama 0. Fungsi kuadrat paling sederhana adalah y dengan derajat tertinggi adalah 2. Apabila diplotkan dalam sistem koordinasi Kartesian, maka bentuk grafiknya itu yakni akan menjadi parabola. Nah, bentuknya bisa beragam mulai dari landai hingga curam. Akan tetapi bentuk dasarnya itu adalah U. Nah, seperti di sini quadratic function ya, mempunyai titik balik minimum ataupun maksimumnya. Nah, di sini grafik fungsi kuadrat ini ciri-cirinya memiliki grafik yang simetris. Bentuknya identik seperti parabola, hanya memiliki titik minimum saja atau titik maksimum saja, tidak keduanya ya. Lalu adanya fx. Nah, di sini ada fx kan ya, sama dengan y yang merupakan variabel terikat, sementara yang variabel bebasnya adalah x. Dan A serta B adalah koefisien yang variabel dengan pangkat paling tinggi, yakni 2 serta berbentuk persamaan. Nah, jadi kalau yang di sini itu disebutnya grafik terbuka, seperti itu. Lanjut, di sini ada sifat-sifat fungsi kuadrat. Berdasarkan nilai A, jika A lebih besar daripada 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dinotasikan. Lalu di sini jika A lebih kecil dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan. Di sini ada sifat-sifat fungsi kuadrat. Berdasarkan nilai diskriminan atau D sama dengan min 4AC. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di dalam kurung X0 di sebuah titik. Lalu jika D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, di sini menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ada langkah-langkahnya teman-teman. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Dan yang keempat, menentukan nilai ekstrim atau nilai balik fungsi atau maksimum atau minimum. Yang kelima, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak.
Dan yang keenam, menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Lalu di sini ada grafiknya. Nah, di sini ada titik potong dengan SB horizontalnya nih. Teman-teman boleh diperhatikan. Diperoleh dengan menggunakan rumus kuadrat. Lalu di sini ada titik potong dengan vertikalnya diperoleh dari bentuk umumnya. Lalu sumbu simetri diperoleh dari rumus kuadrat, dan titik puncak sama dengan sumbu simetri nilai balik fungsi. Baik teman-teman, di sini saya akan teruskan untuk penerapan fungsi kuadrat dalam ekonomi dan bisnis. Penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Begitu juga dalam dunia ekonomi dan bisnis nih teman-teman. Fungsi kuadrat diantaranya digunakan pada fungsi permintaan dan penawaran, dan juga fungsi keuntungan atau profit. Di sini saya ada contoh untuk ekonomi dan bisnis. Diketahui fungsi permintaan dari sebuah produk adalah P sama dengan 200 dikurang 10 Q. Jadi tentukanlah jumlah yang harus diproduksi jika perusahaan menginginkan permintaan yang maksimum. Yang B, berapa jumlah jual produk tersebut, dan C, berapa besarnya pendapatan maksimum yang diperoleh. Nah, sebelumnya diketahui dulu P sama dengan 200 min 10 Q. Nah, tadi kan yang ditanya jumlah unit barang R maksimum, harga R maksimum, dan R maksimum. Nah, di sini penyelesaiannya R sama dengan P dikali Q sama dengan 200 dikurang 100 Q tutup kurung Q. Jadi R sama dengan 200 Q dikurang 10 Q kuadrat teman-teman. Jadi hasilnya R sama dengan 10 Q kuadrat ditambah 200 Q. Nah, dari fungsi penerimaan di atas diperoleh A sama dengan min 10, B sama dengan 200, dan C sama dengan 0. Kurva membuka ke bawah sehingga diperoleh nilai maksimum jumlah barang pada titik maksimum. Di sini ada min B dikurang 2A sama dengan min 200 revisi teman-teman. Min B dibagi 2A sama dengan min 200 dibagi 2 dikali min 10. Hasilnya min 200 dikurang min 20 dengan hasil 10. Harga barang untuk Q adalah P sama dengan 200 dikurang 10 Q sama dengan 200 dikurang 10, dan Q-nya tadi 10. Jadi sama dengan 200 dikurang 100. Hasilnya 100. Nah, di sini kita masuk ke R maksimumnya. Jadi min D dibagi 4A teman-teman. Nah, jadi kita masukkan D-nya dulu. D-nya itu adalah min D sama dengan min 200 kuadrat dikurang 4 tutup kurung min 10 buka kurung 0 dibagi 4A. Nah, 4-nya A-nya itu 4 dikali min 10. Dan hasilnya adalah min 40.000 dikurang min 40. Hasilnya 1.000. Jadi, jumlah barang yang harus diproduksi agar dicapai penerimaan maksimum adalah sebanyak 10 unit dengan harga Rp100. Sedangkan penerimaan maksimum dari penjualan barang tersebut adalah sebesar Rp1.000. Nah, di sini ada contoh keduanya ya teman-teman. Diketahui keuntungan penjualan sebuah produk mengikuti fungsi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 18X ditambah 144. Nah, di mana Y sama dengan keuntungan atau profit dan X sama dengan banyaknya produk yang terjual. Jadi teman-teman, tentukanlah jumlah produk yang terjual saat profit maksimum dan berapa besarnya profit maksimum yang diperoleh, dan terakhir gambar grafiknya. Nah, di sini penyelesaiannya teman-teman. Pertama-tama kita diketahui dulu Y sama dengan min X kuadrat ditambah 18X ditambah lagi 144. Nah, ditanyakan jumlah unit barang X agar Y-nya maksimum dan Y maksimumnya. Jadi teman-teman, penyelesaiannya dari fungsi profit di atas diperoleh
A sama dengan min 1, B sama dengan 18, dan C sama dengan 144. Nah, kurva membuka ke bawah nih teman-teman, sehingga diperoleh nilai maksimum. Jumlah barang pada titik maksimumnya adalah min B dibagi 2A sama dengan min 18 dibagi 2 min 1 sama dengan min 18 dibagi min 2, teman-teman, dengan hasil 9. Nah, Y maksimumnya adalah min D dibagi 4A, teman-teman. Nah, kita masukkan nih min D-nya nih. Min D-nya adalah 18, min 18 kuadrat ditambah 4, buka kurung min 1, dan buka kurung lagi 144. Nah, dikurang 4, maaf teman-teman, dibagi 4 min 1 dengan hasil min 324 ditambah 576 dibagi min 4 dengan hasil min 900 dibagi 4. Nah, hasilnya ada 225 atau Y maksimumnya sama dengan min 9 kuadrat ditambah 18 buka kurung min 9 ditambah 144 dengan hasil min 81 ditambah 162 ditambah 144, teman-teman. Nah, hasilnya samakan ya teman-teman, ada 225. Jadi, jumlah barang yang harus dijual agar dicapai profit maksimumnya adalah ada sebanyak 9 unit, sedangkan profit maksimumnya dari penjualan barang tersebut sebesar 225. Baik teman-teman, kami sudahi presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.